Halo semuanya, kembali lagi dengan Ihsan. Di video kali ini saya akan berbagi tentang isu yang dialami oleh mobil Avanza, terutama Avanza generasi pertama yang mesinnya masih seperti ini. Untuk box filternya yang seperti ini ya. Isunya adalah water hammer. Dan isu ini cukup berbahaya karena bisa merusak komponen bagian dalam mesin, terutama pada bagian batang piston. Dan jika terjadi dan mesinnya rusak, cara untuk memperbaikinya adalah dengan turun mesin atau pembongkaran mesin secara keseluruhan. Kemudian apakah water hammer itu? Water hammer ialah kondisi di mana ada air yang masuk ke dalam ruang silinder pada mesin. Kemudian air ini bertabrakan dengan piston. Nah, untuk fungsi piston itu sendiri kan dia mengkompresi udara ya yang ada di dalam silinder. Jadi kalau udara itu dia bisa dikompresi. Nah, begitu ada air yang masuk ke dalam silinder, air ini tidak bisa dikompresi. Jadi saat piston melakukan kompresi, maka dia akan berbenturan atau menabrak air ini. Namun air ini tidak bisa dikompresi sehingga mengakibatkan stang pistonnya itu menjadi bengkok. Kemudian efek yang ditimbulkan dari water hammer ini atau akibatnya yang ditimbulkan adalah yang pertama itu mesinnya ini pincang ya. Mesinnya akan pincang saat menyala dan juga suara mesinnya menjadi kasar. Nah, jadi oleh karena itu isu water hammer ini sangat berbahaya jika sampai terjadi. Kemudian bagaimana water hammer ini bisa terjadi pada mesin Avanza ini? Nah, dari banyak analisa kasus yang sudah terjadi, itu disebabkan oleh desain dari box filter ini sendiri, di mana pada bagian belakang ini nanti akan saya lihatkan itu ada bagian yang menyebabkan air itu bisa masuk melalui celah di belakang ini ke dalam box filter dan masuk ke throttle body. Jadi begitu mesin dinyalakan, air tadi akan terhisap ke dalam silinder dan terjadilah kasus water hammer tadi. Nanti di sini juga akan saya jelaskan bagaimana cara mencegah agar water hammer tadi tidak terjadi. Nah, lalu bagaimana air tadi bisa masuk ke dalam box filter? Di sini kita lihat pada bagian belakang. Jadi ini tutup box filter yang di sebelah sini dan sebelah atas ya, ini bagian sebelah atas. Sedangkan yang ini adalah bagian sebelah bawah atau yang menempel pada mesin ya. Yang ini yang bisa dibuka-buka tutup. Jadi kalau dilihat untuk tutup dengan bagian bawahnya ini, itu ada celah di tengah-tengah sini ya. Ini celahnya, dan celah ini dia posisinya mulai dari situ terus ke sini di belakang, di bagian belakang sampai ke sebelah sini. Nah, ini ya, ini bisa dilihat. Nah, ini celahnya sampai ke sini. Nah, kemudian kenapa bisa ada air yang jatuh ke box filter ini? Nah, dari penjelasan-penjelasan yang pernah saya lihat, air itu bisa jadi disebabkan rembesan dari sini. Ini karet ini dia menutup celah antara ruang mesin dengan bagian luar ya. Nah, jadi dia menempel di sini.
Apabila karet ini sudah longgar atau sudah kempes ya, sehingga dia tidak bisa lagi menutup rapat, dan ketika hujan, terutama mungkin saat hujan deras, maka air itu akan masuk ke sini. Nah, airnya masuk ke sini, kemudian jatuh ke box filter dan mengalir ke bagian celah tadi yang di belakang dari box filter ini. Lama-kelamaan air tadi akan tergenang pada celahnya di sini. Ya, ini akan tergenang ya, tergenang memenuhi celahnya, dan lama-kelamaan dia akan masuk ke dalam box filternya atau ke dalam bagian dalam ya, di bagian dalam box filter. Nah, pertanyaannya kenapa airnya itu bisa masuk ke dalam box filternya? Di sini akan saya buka dulu untuk box filternya. Untuk membukanya mudah sekali ya. Ini tinggal membuka, melepas klip-klipnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ini tinggal diangkat dan ditarik ke depan. Nah, seperti ini penampakan bagian dalamnya. Jadi air tadi itu masuk di celah sini. Jadi ini posisinya di sebelah luar, di belakangnya. Sedangkan tutup dari box filter ini itu berada di bagian sebelah dalam sini. Sehingga tadi ini menimbulkan celah ya. Yang mana celah ini itu bisa dimasuki oleh air. Lalu untuk airnya itu, nah itu bisa disebabkan dari penjelasan yang saya lihat itu dia masuk dari celah ini. Nah, di sini ada yang namanya notch ya. Ini adalah notch untuk menentukan posisi pemasangan ini, filter udara ini, agar tidak terbalik. Namun posisinya itu berada di sini. Nah, kalau ini kita angkat, nah kita bisa lihat bagian ini. Kita angkat ya. Nah, bagian ini itu rata dengan atau tidak ada penghambatnya ya. Kalau di sini kan dia masih lebih tinggi daripada celah yang di sini, sehingga kalaupun masuk air mungkin airnya masih bisa mengalir ya. Kalau misalnya dia sama tinggi. Namun di sini dia cenderung atau tidak ada penghambatnya. Nah, maka kalau seperti tadi kejadiannya, air masuk, lama-kelamaan dia akan merembes, mengalir melalui notch ini, seperti itu. Nah, ketika air sudah masuk, maka lama-kelamaan dia akan memenuhi ruangan di dalam box ini dan masuk ke dalam throttle body, sehingga apabila mesin dinyalakan, maka air tadi akan terhisap ke dalam silinder dan terjadilah water hammer. Di sini kalau bisa Anda lihat, ini juga sudah pernah ya di mobil ini. Nah, ini adalah bekas air yang seperti ini. Nah, jadi untuk Anda yang memiliki mobil Avanza, terutama yang generasi pertama, yang box filternya seperti ini, coba diperhatikan apakah ada tanda bercair seperti ini. Nah, jika ada, maka berhati-hatilah dan segera diatasi permasalahannya. Di sini nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengatasi atau mencegah potensi terjadinya air masuk ke dalam box filter ini. Nah, jadi ini ya, ini adalah bekas air. Jadi box ini sudah pernah dimasuki air. Nih, jadi memang dia dari sini ya, karena bekasnya itu di sini. Nah, jadi airnya itu memang masuknya dari sini ya. Nah, ini bekas air. Kemudian juga sampai ke bawah ya. Ini dia menumpuk di sini. Dan ini sudah kering, dan alhamdulillah pada mobil ini tidak sampai terjadi kasus water hammer ya, karena airnya masih sedikit saja yang masuk. Dulu pernah saya lihat ini di sini itu basah ya, basah. Lalu bagaimana cara mencegah atau mengatasi potensi terjadinya water hammer? Dari sumber-sumber yang saya lihat, baik itu sosial media maupun video-video,
itu banyak yang melubangi pada bagian bawah sini ya. Jadi bagian bawah box filter ini dilubangi, bisa di sini atau bisa di bagian sini ya. Nah, tujuannya apabila air masuk ke dalam box filter, maka dia akan keluar dari lubang yang dibuat di sini. Namun ada kekurangan dan itu tidak disarankan. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan udara dari luar itu secara langsung masuk ke dalam ruang bakar tanpa melalui filter. Nah, sebetulnya kalau udara itu kan maksudnya dari bawah filter ini, kemudian dihisap ke atas, baru masuk ke dalam ruang bakar. Nah, jika dilubangi di sini, maka udara bisa langsung masuk tanpa melalui filter. Dan dia tidak tersaring ya. Jadi kalau misalnya ada debu atau apapun itu partikel, nah dia bisa langsung terhisap ke dalam ruang bakar, dan lama-kelamaan tentu efeknya akan menyebabkan atau menimbulkan kotoran ya, kotoran bisa di throttle ini, di throttle body ataupun di intake di sini hingga ke bagian ruang bakar ya. Jadi di sini itu untuk membuat lubang di sini sebetulnya atau dari saya ya, itu tidak disarankan. Kemudian bagaimana solusi yang lebih aman? Nah, di sini untuk box ini juga sudah saya modifikasi atau saya buat lubang untuk pembuangan airnya, namun bukan di situ melainkan di sini ya. Sekarang saya akan buka dulu untuk filternya supaya bisa sama-sama kita lihat. Nah, saya membuat lubangnya itu di belakang sini. Nah, ini Anda bisa lihat ada lubang 1, 2, 3, 4 dan 5 ya di sini. Kenapa lubangnya di sini? Karena dari penjelasan saya di awal tadi, untuk proses air masuk itu kan dia melalui celah sini ya. Ini celah antara bagian ini dengan box filternya di sebelah dalam. Nah, sehingga ketika air masuk, maka dia akan menumpuk di sini terlebih dahulu. Nah, agar airnya terbuang, maka kita lubangi di bagian sini. Nah, ini ya, kita lubangi di bagian sini. Cukup di bagian sini saja, tidak usah banyak-banyak. Kalaupun nanti dia ada masuk dari bagian yang lain, nanti dia akan mengalir ke sini ya. Dia akan mengalir ke sini sehingga airnya terbuang. Jadi itu untuk cara melubanginya. Di sini saya menggunakan bor biasa ya, bor tangan. Gunakan juga untuk mata bornya yang kecil ya, lebih kurang segini ya. Nah, jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti takutnya dia akan mengurangi kekuatan dari struktur box filter ini ya. Nah, jadi buat kecil aja, yang penting dia bisa mengeluarkan air jika ada genangan di bagian sini. Jadi buat Anda yang memiliki mobil Avanza lama yang seperti ini, bisa melakukan cara yang sama seperti yang saya lakukan untuk mencegah terjadinya potensi water hammer. Baik, itu aja sedikit dari saya mengenai isu water hammer yang terjadi pada Avanza dan cara mengatasinya. Semoga video ini bermanfaat dan mohon bantu share agar teman-teman yang memiliki mesin mobil Avanza yang sama seperti ini dapat terbantu untuk mengatasi isu water hammer. Like jika suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, mudah-mudahan lubang ini bisa menyelamatkan Avanza kita dari kasus atau water hammer.